Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara men-setting atau men-setup video reference ya. Saya mulai dengan membuka Adobe Premiere ya, atau After Effects juga bisa. Kemudian ini saya simpan filenya, kemudian saya oke, kemudian saya import. Saya klik kanan, kemudian import ya, kemudian saya cari video referensinya. Ini yang cari yang wanita karena model saya nanti wanita juga ya. Saya drag ke timeline ya, atau workspace. Setelah itu saya klik, ini saya tes dulu jalannya seperti apa, apakah videonya error atau tidak. Ini berfungsi sebagai itu ya. Ini. Kemudian setelah itu saya klik file, kemudian export, kemudian movie ya. Jangan low frame, nanti hanya satu frame. Kalau movie nanti bisa sequence atau banyak frame atau banyak image jadinya. Ini saya namai dengan gitu ya, video reference ya. Kemudian ini saya klik export, sebelumnya AVI saya ganti Targa. Targa itu juga format image. Ini saya kasih WP ya. WP itu singkatan dari work perempuan. Oke. Kemudian saya save ya. Setelah saya save, ini akan melakukan proses. Lama dan tidaknya ini saya rasa tidak lama ya, hanya beberapa detik aja. Kemudian setelah itu saya siapkan plan pada 3ds Maya. Kemudian setelah itu saya klik kanan ya, saya beri tekstur, klik kanan, new material ya. Kemudian saya pilih Lambert ya. Setelah itu saya klik di jendela kanan di editor itu ya, kemudian saya pilih colornya ini saya pilih file ya, karena nanti berupa sequence. Saya pilih file, kemudian di sini akan saya pilih tadi yang WP tadi ya, kemudian oke. Kemudian setelah itu saya pilih sequence. Kemudian jangan bingung jika tidak muncul karena ini mode teksturnya belum diaktifkan. Oke. Kemudian setelah itu saya putar ya. Saya putar 90 derajat. Untuk memastikan 90 derajatnya saya klik di sebelah kanan ya. Saya klik di sebelah kanan, ini saya isi dengan 90 ya, pastikan. Kalau lebih saya kurangi, kalau kurang saya tambahi sampai 94. Kemudian saya rotate ya, supaya bisa menghadap ke depan atau front. Ini juga harus 90 derajat. Oke. Setelah itu ini pada tampak front masih belum kelihatan ya, makanya ini saya rotasi lagi. Untuk yang tampilan perspektif saya rotasi ke kiri atau ke kanan ya, berarti saya rotasi ke kanan. Saya rotasi ke kanan. Kemudian setelah itu saya cek yang di sebelah kanan ada rotate Y, saya isi dengan 90 atau saya isi dengan 0 karena lawannya tadi 90, kemudian kira adalah mainnya. Kemudian setelah itu saya resize ya. Setelah itu saya resize, kemudian setelah saya resize akan saya gandakan ya. Karena di sini adalah terdiri dari jalan ke kiri atau jalan ke depan, dan juga ada dua tampak ya, tampak samping dan juga tampak depan. Ini saya simpan dulu dengan nama latihan ya. Setelah itu saya copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Ctrl C, Ctrl V ya. Ini saya ketik Ctrl C, Ctrl V ya. Kemudian hasil duplikatnya itu saya
geser ke kanan, kemudian saya rotasi menghadap ke arah sini, yaitu jangan membelakangi tapi saling berhadapan atau ya, menghadap ke arah ke sini semua ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Langkah berikutnya adalah menyesuaikan ya, menyesuaikan dari tampilan atau setup videonya ini, video referensinya ya. Oke, berikutnya ya, setelah dirasa sama ini kita tata lagi sampai rapi. Nah, ini diantaranya menghadapnya ke depan sama ke samping. Oke, ini akan saya balik ya, iya, karena jalannya ke arah depan ya. Kalau tadi masih menghadap ke belakang. Ini dengan cara scale X-nya dikasih angka min aja sudah beres ya. Atau dirotasi manual atau di scale manual tapi nanti ukurannya kurang tepat. Cukup scale Y-nya saya kasih min yang semula 20 jadi min 20 lah misalnya seperti itu. Ini saya tata lagi sampai di atas grid ya. Oke, kemudian saya import model FBX namanya perempuan 4 FBX ya. Ketika saya import ini sudah masuk sebenarnya untuk karakternya, cuma nah ini sudah masuk, saya klik F ya tadi, kemudian ininya jadi transparan, makanya saya klik assign existing material, saya pilih Lambert 1. Ini adalah Lambert yang sebelumnya saya pakai, atau kalian bisa membuat new material lagi boleh ya dengan cara seperti yang sebelumnya tadi. Di sini saya sudah pakai Lambert, kemudian di sini akan saya panggil Lambertnya di sebelah kanan paling Lambert 1 ini. Kemudian langkahnya seperti tadi, ini saya colornya saya pilih file, kemudian filenya saya pilih yang tadi ya, work perempuan, kemudian setelah itu ini tadi sudah muncul ya. Oke, untuk awal-awal mungkin tadi nggak muncul karena mungkin loading dulu dia itu ya. Setelah itu saya atur posisi dari model ya, yang semula besar banget ini nanti akan saya modifikasi sehingga dia bisa tepat berada di antara ya, di antara atau tepat berada di setup blueprintnya atau video referensinya ya. Ini kemudian langkah berikutnya kita mengatur scale juga ya. Scale-nya kalau ini karakternya lebih tinggi, ini saya turunkan ya. Saya scale-nya saya kurangi sehingga benar-benar tingginya seperti karakter tadi. Supaya apa? Supaya nanti untuk hasil animasinya juga bisa lebih maksimal. Oke, kurang lebih seperti ini untuk penataan dari setup dan input atau import dari karakternya. Ini kalau tanpa samping sudah pas, ini saya cocokkan tanpa depannya ya. Oke. Ini proses quick rig ya. Ini tadi saya klik skeleton, kemudian quick rig, kemudian saya klik plus, kemudian pilih auto rig ya. Kemudian saya pilih auto rig. Nah, setelah auto rig sudah kita coba ya, sudah coba. Kemudian ini untuk yang sebelah belakang karakter itu saya kasih min untuk skill X-nya ya, karena kita cek pada saat berjalan pertama kali kan harusnya melangkahnya kaki kiri semua, tapi yang menghadap sini kaki kanan. Ini kita sesuaikan. Kemudian ini hasil rignya tadi ya, hasil rignya tadi ini setelah saya rig kemudian akan muncul ya, akan muncul tulangnya. Kemudian setelah itu di sini akan kita tes apakah dia tulangnya juga ikut keangkat ya. Kalau tadi kalau tidak kita klik tanda plus pada saat auto rig maka biasanya gagal. Kalau kita klik berhasil biasanya. Ya,
seperti itu. Kemudian langkah berikutnya kita membuat transparan karakternya dengan cara klik Lambert ya. Kita membuat material baru ya. Kita buat material baru, kemudian di sini kita cari Lambert 3, kemudian pilih slider transparan ya. Setelah pilih transparan, ini kurang lebih 50% ya. Ini maka sudah bisa transparan, sehingga saya rasa sudah siap untuk dianimatkan sesuai dengan video referensinya. Kita kita close supaya bisa lebih luas area editingnya dengan cara close outliner tadi. Kalau memanggil lagi ya berarti klik Windows kemudian outliner lagi. Kurang lebih kita posisikan seperti ini, kemudian nanti baru bisa kita lanjutkan untuk proses animate-nya ya. Jangan lupa untuk membuat keyframe ini, nanti kita klik S ya, nanti tapi ya part keduanya ya. Ini kita sudah memastikan sudah selesai untuk bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.